Halo Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan untuk bulan Juli 2022. Ini adalah take 2 ya. Jadi waktu take 1 tadi ada sesuatu yang terlewat infonya. Jadi saya ngerasa mendingan gue ulang aja semua dari awal gitu ya. Sekarang udah jam 6 pagi, tapi waktu take 1 tadi pertama saya recording ini ya, itu jamnya tuh jam 5.55 ya. Ya, angka cantik 5.55. Kita lihat coba ada angka cantik nggak di sini? Nggak ada sih. 39, 12, 3. Oh, banyak angka 3 dan 2. Tapi kayaknya ini bukan angka cantik sih. Oke, tapi menariknya ya, kita akan bahas 555. Ini adalah numerologi. Kalau secara nutshell ya, 555 ini adalah tower moment. Jadi tapi bedanya ini dengan tower moment tuh ya, kalau tower moment kan kayak orang ganti agama. Nah, itu tower moment ya. Nah, kalau 555 ini itu ibarat kamu bangun rumah tapi fondasinya salah. Ketika kamu nyadar fondasinya salah, rumahnya udah terlanjur hampir komplit. Tapi kamu berpikir, mendingan gue bongkar aja semua daripada nanti gue lanjutin terus jadi, terus gue celaka, anak gue celaka, bini gue celaka, itu mendingan gue bongkar sekarang gitu. Ya, jadi semuanya diratakan, yang sudah terlanjur dibangun tuh diratakan gitu ya, dibongkar lagi semua sampai kamu mengganti fondasi yang cacat itu. Nah, ketika kamu mau membangun lagi, kamu punya ide yang lebih baik. Enakan bangunannya tuh begini aja, jreng. Dan gara-gara ganti fondasi itu muncullah sesuatu yang lebih baik. Nah, itu arti 555. Iya, memang ini agak sedikit mengerikan, terutama kalau kita nggak memandangnya secara big picture ya. Kalau kita memandangnya secara narrow, secara present time gitu ya, apa yang ada sekarang itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Karena ini kayak kamu lagi COVID, terus kamu satu-satunya orang yang punya penghasilan di rumah kamu, tapi kamu di PHK dan kamu nggak tahu harus gimana menghidupi keluarga kamu, apalagi terus ternyata seisi rumah kemudian kena COVID dan kamu harus beli obatnya. Dan saya pernah kena COVID dan biayanya tuh mahal banget, sampai beberapa juta habis cuma buat beli obat COVID. Karena kebetulan nama saya nggak muncul di Peduli Lindungi, saya nggak tahu kenapa. Jadi saya nggak dapat kayak bonus, kayak sumbangan obat gitu, nggak dapat gitu ya. It's a miracle I can be survive right now. Ya, keajaiban saya bisa selamat sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Balik ke 555 ya. Jadi ini ibarat kamu lagi susah, tahu-tahu kena PHK. Lagi jatuh, tertimpa tangga. Tapi tujuannya itu adalah sesuatu yang salah ini, yang ada di fondasi ini, harus diganti dengan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kamu memang benar-benar lagi dalam tower moment ya, kayak kena bencana gitu sekarang ya, bencana gitu ya, kamu harus bisa melihat secara big picture. Ngelihat secara big picture tuh gimana maksudnya ya gitu. Maksudnya kayak gini, kamu tahu bahwa apa yang kamu alami sekarang ini itu ntar badai pasti berlalu, dan ketika badai berlalu kamu akan mengerti maksudnya. Ternyata saya butuh mengalami bencana ini agar saya bisa mendapatkan berkah ini. Kalau saya nggak pernah mengalami bencana ini, saya tidak akan mendapatkan berkah ini. Gitu. Bencana ini terjadi karena ada berkah yang mau datang. Dan kamu nggak bisa kayak bencana ini bisa nggak sih berkah doang yang datang? Kenapa harus ada bencana? Oh, nggak bisa. Karena bencana dan berkah itu kayak yin yang gitu. Misalnya, kalau kamu kena PHK,
di pekerjaan yang gajinya kecil, udah gajinya kecil, terus bosnya galak, terus kamu di PHK. Terus gara-gara itu kamu muter otak, gimana caranya biar saya punya penghasilan sendiri? Oh, saya bisanya ini. Terus kamu mulai bisnis sendiri. Ternyata bisnis itu jadi gede, dan akhirnya 3 tahun kemudian orang yang bos yang mecat kamu ini datang ke kamu, tek-tek-tek nyari kerjaan. Nah, itu kan berkah. Kamu nggak bakal bisa mendirikan perusahaan besar ini andai waktu itu kamu nggak di PHK. Kalau kamu nggak di PHK waktu itu, kamu akan nyaman di situasi zona nyaman itu, dan kamu nggak akan kemana-mana gitu. Itu ya contoh bahwa berkah dan bencana itu kadang-kadang satu kesatuan gitu. Jadi kita harus bisa melihat secara big picture. Jangan merasa bahwa diri kamu itu korban gitu loh. Percayalah bahwa di setiap bencana itu ada berkah terselubung. Ya. Oke, mari kita lanjut ke readingan. Lihat kartunya muncul. Ada Queen of Wands, ada Ten of Swords, ada Throat Chakra, Journey, Door to Romance, Envy. Jadi saya tuh merasa kamu itu meninggalkan sesuatu demi kebaikan kamu, ya. Kamu merasa bahwa harga you deserve, semacam kayak vibe-nya tuh kayak gini loh, kayak di tempat kamu berada sekarang tuh kamu nggak dihormatin, dan orang-orang itu nggak tahu nilai kamu tuh di mana gitu. Orang-orang nggak tahu gimana harus memaksimalkan potensi kamu, sehingga akhirnya kamu memutuskan, gue nggak bisa kayak gini selamanya. Ini buang-buang waktu, buang-buang energi, dan gue harus pergi, ya. Kamu pergi dengan percaya dirinya, ya, untuk mengikuti kata hati kamu. Mungkin kamu saat ini nggak tahu kamu mau pergi kemana, karena ada banyak sekali pilihan di hadapan kamu, ya, dan kamu sangat antusias, ya. Ini kayak kamu tuh pergi mengikuti kata hati kamu, dan kamu pergi dengan sangat antusias, dengan sangat optimis, dengan sangat yakin, kamu sangat percaya diri, dan ini semua didasari karena kamu sayang sama diri kamu sendiri. Kamu ingin yang terbaik bagi diri kamu, ya. Entar suatu saat nanti, ketika kamu sukses, kamu akan berbicara mengenai pengalaman buruk yang kamu alami di tempat yang kamu tinggalkan itu, ya. Dan pengalaman yang kamu bicarakan ini bisa membantu orang lain yang mengalami nasib serupa dengan kamu waktu itu, ya. Asal kamu ngomongnya itu dengan landasan cinta kasih. Bukan karena kamu ngomong sebagai victim, sebagai korban, tapi karena kamu ngomong sebagai seorang survivor, sebagai seorang warrior yang menang perang. Lihat, ini bilur-bilur luka aku, ya, dan begini cara aku menaklukkan tantangan itu, ya, dengan bahasa seperti itu, bukan dengan bahasa seperti aku disakiti di tempat itu, aku dirugikan, aku tidak diperlakukan manusiawi, aku berbicara seperti ini untuk membuka mata bahwa kejadian seperti ini memang sungguh ada di sekitar kita. Ya, kadang-kadang tidak bisa terhindarkan, memang bencana datang untuk menimpa teman-teman kita yang tertimpa musibah. Dan mereka memang korban. Terutama setelah mereka kehilangan keluarga-keluarga tercinta. Tapi kita harus ingat, mindset seperti itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Iya, saya tahu. Kadang kita kena sial. Kadang kita tidak terhindarkan, kita mengalami sesuatu yang menyakitkan. Dan memang kita tidak salah, tapi kita disakiti. Memang, saya akui, ada. Kadang kita menjadi korban. Tapi merasa diri menjadi korban, itu tidak akan membantu situasi kita. Yang bisa membantu situasi kita adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri di situasi itu, dan bagaimana kita bisa keluar dari situ sebagai seorang pejuang, seorang warrior. Tapi di sini saya lihat Sagittarius itu udah mateng lah ya, udah mateng banget sih ini. Kayaknya ini dari berbulan-bulan lalu ya, menumpuk gitu.
sekarang bulan Juli ini udah nggak tahan lagi, jadinya udah gue pergi dah. Atau enggak ya ada lagi semangat banget untuk menyambut sesuatu yang datang gitu loh. Ada sesuatu yang datang ke hidup Sagittarius. Tapi ini saya lihat Sagittariusnya yang pergi sih, Sagittariusnya yang bergerak gitu. Bukan sesuatu yang datang, tapi kayak Sagittariusnya yang bergerak sehingga dia menemukan sesuatu gitu. Iya, nih lihat nih, lihat. Oh, dia nggak peduli loh diomongin di belakang. Oke Sagittarius, itu aja yang aku punya buat kamu untuk bulan Juli 2022. Semoga readingan ini membantu ya. Tetap semangat, tetap berjuang, kamu kuat. Kalau kamu butuh personal reading, kamu bisa kontak saya di nomor yang tertera di kolom deskripsi. Itu ada WhatsApp saya. See you next time. Namaste.